Aku terus berlari tanpa peduli melihat ke belakang lagi. Aku yakin mereka para bodyguard pesuruh mama masih mengejarku. Yang ada di pikiranku saat ini, aku harus sembunyi. Jangan sampai tertangkap oleh mereka. Jika tertangkap, nyawaku tidak akan tertolong lagi. Aku ngos-ngosan berlari, berhenti sebentar untuk menarik nafas panjang. Tanganku bertumpu pada lutut dan mata ini melirik kerah kaki. Tak kupedulikan kakiku yang tidak memakai alas. Ya, aku keluar rumah tanpa sandal karena ketahuan mengintip aksi jahat mereka. Kembali aku berlari secepat mungkin. Ketika kulirik dari ekor mataku, mereka sudah terlihat mengejarku. Aku begitu bingung hendak berlari kemana lagi. Hingga terlihat sebuah mobil yang pintunya terbuka sedikit. Tanpa pikir panjang aku memasuki mobil tersebut dan alhamdulillah aku mendapatkan tempat persembunyian. Kututup rapat-rapat pintunya karena dari arah kejauhan terlihat para bodyguard mendekat. Aku langsung melompat ke belakang bagian mobil dan menundukkan kepala di belakang kursi kemudi. Sambil melafazkan doa agar diberi perlindungan, untukku memohon kepada Sang Pencipta agar aku selamat dan mereka segera pergi. Aku semakin menunduk dengan kedua tangan merangkul lututku sendiri ketika terlihat cahaya senter dari HP berkelebat. Aku menahan nafas ini. Ya Allah, jangan kesini, jangan kesini. Nyenternya jangan kesini. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, tolong hamba. Keringatku semakin mengucur, dada deg-degan serasa mau copot. Aku gemetar. Aku masih saja ketakutan sambil berdoa ketika terdengar suara, "Di sana enggak ketemu, mungkin bukan di sini. Kita cari di tempat lain," dan cahaya senter yang hampir saja mengarah ke diri ini berhenti. Aku mengeluarkan nafas lega. Sempat kulirik si bodyguard mematikan senter HP-nya dan memasukkan gawai tersebut ke kantong jasnya. Mereka meninggalkan tempat ini. Tuhan masih menolongku. Alhamdulillah, batinku. Kuatur nafas yang masih saja ngos-ngosan. Setelah dirasa cukup, aku membuka gagang pintu dan terkunci. Kenapa terkunci? Iya, kan tadi aku menutupnya. Tapi kenapa sebelumnya mobil ini terbuka? Apakah pemiliknya tidak menguncinya? Atau lupa mengunci atau, bodoh amat. Yang penting aku sudah aman terbebas dari pengejaran para suruhan mama dan kini tinggal keluar dari mobil ini. Tapi bagaimana caranya? Aku duduk di kursi belakang sambil berpikir dan melamun. Tapi pikiranku dominan melamun melayang ke kejadian tadi. Aku tidak mengira mama yang sudah kuanggap seperti mamaku tega membunuh papa. Ya, kini papa sudah tiada. Aku sesenggukan sendiri di dalam mobil ini sambil menutup mulutku. Jika aku tidak turun ke lantai bawah, tentu saja aku tidak akan tahu kejadian yang sebenarnya. Air putih yang biasanya sudah tersedia di kamar ternyata kosong dan aku yang lagi belajar merasakan haus di tenggorokan ini, dan hal itu membuatku menuruni tangga. Karena sudah di atas jam 10 malam, maka aku mengambil air minum sendiri tanpa menyuruh para maid yang pastinya mereka sudah pada tidur di rumah belakang. Di tangga terakhir, ku mendengar suara mama yang berkata, "Sudah kamu cek, Der? Sudah kamu pastikan keadaannya? Sudah pasti tidak ada nafasnya lagi kan?" Apa maksudnya? Siapa yang tidak bernafas? Terus, Der, apakah Dokter Daryl? Kenapa mama hanya memanggil nama kepada Dokter Daryl? Aku hendak melangkahkan kaki mendekati mereka, namun ku hentikan. "Iya, Der. Harus dipastikan." Suara bariton lelaki lain yang kupastikan itu suara Om Herman, adik kandung papa juga ada di sana. Aku berjalan pelan-pelan sambil mengendap-endap agar suara langkahku tidak terdengar mereka. Mencari tempat teraman untuk mengintip apa yang sedang mereka lakukan. Saya sudah pastikan hal itu, Tatia, dan jangan khawatir, Herman kematiannya terlihat normal bagi orang awam. Hahaha. Aku berhasil membujuknya untuk minum obat itu dan kau lihat, Tatia, sebelum bertarung denganmu dia sudah keok dan pergi selamanya. Hahaha. Berhasil kan rencana kita bertiga? Celoteh Dokter Daryl dengan wajah yang berseri. Aku yang berada di balik guci besar menutup mulutku. Tega mereka merencanakan ini semua, padahal apa kurangnya papa? 6 tahun yang lalu papa menikahi mama ketika aku lulus kelas 6 SD dan akan masuk SMP. Papa dan aku sudah mengenal mama sejak 2 tahun sebelumnya. Mama sayang padaku sehingga akhirnya papa mau menikah dengannya. Mama kandungku sudah meninggal ketika aku masih kelas 2 SD. Mama Tatia yang sudah kuanggap sebagai mamaku sendiri tega melakukan itu kepada papa yang telah menyayanginya. Air mataku menetes melihat seonggok tubuh yang kaku terlentang di atas sofa. Papa, aku sayang papa. Dan Om Herman, adik satu-satunya yang paling disayangi papa. Bahkan sayangnya papa kepadanya melebihi sayang ke anaknya, aku. Tapi ternyata balasan laki-laki itu sangat-sangat kejam. Tapi kenapa dokter keluarga yang selama ini mendampingi kami jadi ikutan rencana mereka?
Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Apakah ingin uang? Aku berpikir sejenak. Ya pasti uang, apalagi yang mereka inginkan kalau bukan uang, harta papa. Lalu jika begitu di sini masih ada aku, apa yang akan mereka lakukan kepadaku? Aku langsung menutup mulut ini. Aku lupa jika aku berada di posisi sedang mengintip aksi jahat mereka. Siapa itu? Suara mama sedikit berteriak melihat ke arahku. Untungnya guci besar ini jauh dari ruang tengah. Penjaga, periksa di sana, perintah Om Herman kepada 2 bodyguard yang siap siaga berdiri di balik pintu tengah. Mereka segera melaksanakan perintah atasannya. Aku berpindah tempat yang aman menurutku. Mereka berdua tidak menemukanku. Tidak ada siapa-siapa tuan. Masak sih, lalu tadi suara siapa? Om Herman seperti bergumam. Sebelum Om Herman mengecek sendiri, aku langsung buru-buru berlari ke arah pintu, dan bersembunyi di sana, di balik pintu yang terbuka. Ternyata benar dugaanku, Om Herman diikuti Dr. Daryl di belakangnya memastikan bahwa tempat di balik tirai tidak ada siapa-siapa. Ia membuka tirainya. Aku bernafas lega, sudah pindah dari sana. Untung saja aku sudah berada di sini meskipun hatiku terasa deg-degan. Siapa? Tanya mama mendekat kepada keduanya. Tidak tahu, jawab Om Herman. Terdengar beberapa langkah kaki mendekat ke arah mereka bertiga yang masih berdiri. Dari balik pintu aku merasa sangat ketakutan, nyawaku terancam. Periksa kamar Noura sekarang juga? Baik tuan. Beberapa langkah tegap sedikit berlari melangkah menuju ke tangga dan menaiki tangga. Aku menggigit bibir takut ketahuan. Apa yang harus kulakukan? Tenang sayang, jangan pusing. Noura pasti masih di dalam kamarnya, tadi kan memang aku sengaja ke kamarnya. Mengalihkan konsentrasinya, terdengar Om Herman membujuk mama. Sekali lagi aku menutup mulutku. Ada hubungan apa mama dan Om Herman? Iya Tatia, jangan khawatir, pasti aman, Dr. Daryl mengingatkan. Nanti jika kamu gelisah seperti itu, takut penyakitmu kambuh, imbuh Dr. Daryl. Penyakit apa? Mama ada penyakit, tapi selama ini mama sehat-sehat saja, kenapa selama ini aku tidak tahu? Langkah terdengar kembali menjauh, aku bernafas lega. Pelan-pelan ku beranikan mengintip dan melihat situasinya. Apakah aman untukku berlari menuju pintu utama? Bagus, mereka sedang melangkah dan membelakangiku untuk berjalan ke ruang tengah. Saatnya aku lari. Secepat kilat aku berlari menuju ruang depan, namun kakiku tersandung dan, sakit. Para bodyguard yang sedang turun dari lantai atas berteriak. Itu Nona Noura. Aku langsung berlari tidak mengindahkan sekeliling, dan melewati pintu depan. Masih kudengar teriakan mama, kejar dia. Tangkap. Pokoknya harus ditangkap atau bunuh saja sekalian. Suara Om Herman membuatku merinding. Aku akan dibunuh jika tertangkap. Sekarang disinilah aku di dalam mobil ini. Terkunci tapi selamat dari kejaran para bodyguard. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Aku selamat. Bersambung.